Jadi mana cabai yang akan digunakan pada kali ini yaitu yang pertama cabai dengan jenis IPB CH3 dan satunya lagi itu Dirjen Horti. Nah, ini adalah bahan dan alat yang kami gunakan pada persilangan buatan kali ini. Yang pertama itu pinset untuk mencabut polen pada benang sari nantinya, dan ballpoint untuk mencatat pada label nanti sesuai dengan angka-angka yang akan ditulis pada label. Dan ini label yang digunakan nanti untuk menandakan pada tanaman cabai yang akan dipersilangkan. Selanjutnya yaitu di sini ada gunting dan plastik, di mana gunting ini nantinya untuk mengguntingkan pada label untuk membagi itu pada varietas tanaman cabai yang satu dan yang kedua. Dan ada plastik juga nanti untuk membungkus pada tanaman persilangan kali ini. Dan juga ada lem untuk mengeratkan label nantinya pada persilangan tanaman cabai yang akan digunakan pada praktik kali ini. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan persilangan juga kita harus mengetahui ada dua tahapan, di mana pertama itu kastrasi dan esmaskulasi. Di mana kastrasi dan esmaskulasi pada tanaman yaitu metode penghapusan organ reproduksi pada tanaman atau penghilangan bunga pada tanaman. Yaitu kastrasi umumnya mengacu pada penghapusan organ reproduksi jantan, sedangkan esmaskulasi lebih umum digunakan untuk menggambarkan penghapusan organ reproduksi betina. Tujuan utamanya itu untuk menghasilkan tanaman yang lebih produktif dan mendapatkan sifat-sifat yang lebih unggul pada tanaman. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan persilangan antara dua jenis varietas dari tanaman cabai. Itu tanaman cabai yang dimana yang pertama itu tanaman induk. Pertama IPB CH3 dan cabai Dirjen Horti. Lalu kemudian kotak sarinya kita ambil dan kita gunakan pinset untuk mengambil polennya. Ketika polen sudah diambil, kita oleskan ke kepala putik bunga jantan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan kastrasi dan esmaskulasi pada bunga betina untuk membuang bagian-bagian bunga yang tidak digunakan, misalnya yaitu mahkota dan daun yang tidak dipakai dan organ-organ lainnya. Yang dimana nantinya itu kita akan mengoleskan polen pada benang sarinya. Selanjutnya teman-teman, kita meletakkan polen ke kepala benang sari pada bunga betina, yaitu pada varietas Dirjen Horti. Kita menempelkan polen pada benang sari ini sebanyak-banyaknya dengan kita mengoleskan polen. Itu kegunaannya nanti untuk menghasilkan hasil yang lebih baik nantinya. Selanjutnya kami menempelkan label lagi kepada tanaman cabai varietas IPB CH3 yang sudah dipersilangkan antara varietas tanaman cabai Dirjen Horti. Selanjutnya kita menggunakan plastik ini agar tidak dikenai air hujan. Nah teman-teman, setelah kita melakukan teknik persilangan, kita bertemu lagi setelah 1 minggu ya teman-teman. Nah pada hari yang ke-7 ini atau setelah 1 minggu kita melakukan pengamatan hasil. Ternyata teman-teman, teknik persilangan yang kami lakukan itu gagal, di mana polen yang kami oleskan kepada kepala putik tidak dapat membuah atau dibuahi. Setelah kami mencari tahu teman-teman, ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama karena faktor lingkungan sendiri. Karena setelah kami melakukan pembungkusan kemarin, ternyata curah hujan yang ada di tempat ini sangat tinggi. Setelah kami tanyakan kepada warga, curah hujannya sangat tinggi dan
bungkusan yang kami buatkan itu menjadi agak sedikit jatuh atau terkelupas teman-teman. Yang kedua teman-teman, adanya muncul hama baru, yaitu hama semut, di mana dia menggerogoti semua isi dari dalam bungkusan persilangan ini teman-teman. Nah, setelah itu kami mendapatkan hasil bahwa teknik persilangan yang kami lakukan itu sangat gagal, atau bisa dikatakan gagal, mungkin dikarenakan kurangnya ketelitian yang kami lakukan pada percobaan teknik persilangan kali ini. Baik teman-teman, sekian untuk video teknik persilangan kali ini. Saya atas nama Yohanes Gerildo Sukanto, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.